Semua, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang hari ini, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Ekonomi dan Perbankan melakukan pengungkapan terkait tentang penemuan lembar berupa uang dalam pecahan 100.000 sebanyak 360.000 lembar menyerupai uang kertas. Di sini, di lokasi ini diamankan 4 orang dengan berinisial S, NC, D, dan AB. Ini masih dalam pendalaman terkait tentang peran serta masing-masing orang dalam dugaan tindak pidana pemalsuan uang kertas. Dari lokasi juga diamankan beberapa peralatan percetakan, printer, tinta, laptop, dan lain-lain yang bersangkutan berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang palsu. Dalam proses ini, kita bersama-sama memahami bahwa uang rupiah adalah mata uang Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Dan ini merupakan simbol kedaulatan bangsa. Jadi penemuan, pengungkapan oleh Ditreskrimsus bukan hanya sekedar pengungkapan lembar kertas menyerupai uang rupiah, tetapi bagaimana menjaga simbol kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, termasuk sebagai alat pembayaran yang sah. Ini masih dilakukan pendalaman oleh Direktur kronologis penerapan pasal pidana termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan Subdit Ekonomi Perbankan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kami beri kesempatan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk menyampaikan, untuk melengkapi informasi yang teman-teman inginkan. Terima kasih, selamat siang. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Kasubdit 2 Ekbang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, rekan-rekan media. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit 2 Ekonomi Perbankan telah melakukan pengungkapan peredaran atau produksi uang yang menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah sejumlah 360.000 lembar. Kami ulangi, sejumlah 360.000 lembar atau bisa dikonversikan sejumlah 36 miliar. Untuk kronologis, jadi pada hari Jumat sekiranya pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 Agustus 2026, kami melakukan pengungkapan di TKP Ruko Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, di mana kami melakukan penggerebekan sesuai dengan aturan dari hasil penyelidikan dan dikembangkan nanti ke penyidikan. Berhasil diamankan 3 orang tersangka atas inisial N, kemudian inisial S, dan juga inisial D. Dari keterangan tersebut, 3 orang tersebut mempunyai peran sebagai perannya untuk memproduksi daripada uang palsu tersebut. Kita bisa kembangkan kepada 1 orang itu di daerah PIK, 1 orang ini sebagai perannya yang memberikan order atas inisial AB, atas inisial AB. Kemudian dari TKP tersebut juga kami bisa mengamankan sejumlah uang palsu senilai 36 miliar.
ya, baik dalam bentuk yang sudah terpotong, yang siap diedarkan, maupun yang dalam masih bentuk, nanti bisa dilihat dalam masih bentuk lembaran. Jadi totalnya ada 360 ribu lembar, ya, 360 ribu lembar. Kemudian juga bisa nanti dilihat, kita juga berhasil mengamankan alat untuk melakukan produksi. Kami menyampaikan alat yang besar, yaitu alat offset, ya, kemudian juga alat printer yang mempunyai kualitas yang hasil yang cukup baik, ya, kemudian alat untuk pressing daripada benang, ya. Karena perlu kami sampaikan di sini, ini kualitas yang kami bisa temukan, ya, ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara di situ, ya. Kemudian juga kami bisa mengamankan alat pressing, kemudian alat berbentuk alat tinta untuk mencetak. Perlu kami sampaikan di sini juga, di antara 4 yang kami bisa mengamankan, itu ada 2 orang residivis dengan tindak pidana yang sama dilakukan pada tahun 2022 dan juga 2019. Ya, ada 2 orang. Kemudian kami juga bisa mengamankan alat komunikasi, dan nantinya tentu menjadi bagian kami untuk melakukan pengembangan di dalam penyelidikan dan juga penyidikan, ya, karena kita mendapat juga ada informasi akan digunakan atau akan diedarkan lewat perbankan swasta yang nantinya kami akan upayakan untuk mengarah kepada pembuktian. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan oleh sindikat ini telah berjalan untuk memproduksi dari bulan Maret 2026. Jadi kurang lebih 4 bulan, ya. Petugas Subdit 2 Ekbang ini bisa menggagalkan, ya. Jadi uang ini belum sempat beredar, ya, kami sampaikan. Jadi Subdit 2 Ekbang Direktorat Kriminal Khusus bisa melakukan upaya pencegahan, ya, yang dilakukan pada hari Jumat kemarin, ya. Kemudian rangkaian tindak lanjut yang akan kami lakukan, tentunya kita akan melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, ya, atau kita lakukan pengembangan kepada pelaku-pelaku yang berdasarkan dari keterangan ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, tentunya nanti digunakan sebagai saksi ahli di dalam rangkaian pembuktian, di dalam rangkaian nantinya pemberkasan. Dan juga yang ketiga, tentunya kami akan memberikan juga, ya, upaya-upaya mitigasi dari instansi terkait seperti Bank Indonesia, kemudian direktorat kepolisian mempunyai peran untuk upaya penyampaian sosialisasi, ya, agar apa yang ditemukan pada hari ini tidak menjadi gangguan, ya, atau jadi permasalahan bagi kepercayaan publik, khususnya terkait dengan identitas uang negara Republik Indonesia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Oh, tambahan, untuk pasal yang dipersangkakan sementara ini dari penyidik ini mengkonstruksikan, ya, yaitu pasal 374 dan atau pasal 375 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atau pasal 36 dan atau pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, di mana sanksi terberatnya adalah hukuman penjara selama 15 tahun. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, silakan yang ada mau ditanyakan. Ya.
sekali. Apakah kita ulang ya Pak? Oke, Pak, saya punya beberapa pertanyaan. Sufi dari CNN TV. Izin Pak, untuk uang yang dipalsukan ini untuk uang keluaran seri tahun berapa? Kemudian juga tadi Bapak sempat menyebut bahwa ini belum beredar sama sekali. Apakah mungkin bisa diinformasikan sebenarnya distribusinya itu rencananya seperti apa yang akan mereka lakukan? Kemudian untuk sebelumnya kan di Tangerang Selatan juga sempat ada penangkapan untuk uang palsu gitu Pak. Apakah ini jaringannya juga terkait? Dan mungkin yang saya juga ingin tahu, awal pengungkapan ini dari laporan masyarakat atau memang polisi melakukan penyamaran seperti yang sebelumnya dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Susi dari. Bisa saya jawab atau satu dulu ya, biar lebih detail ya. Jadi perlu saya sampaikan, ini yang digunakan adalah cetakan tahun 2016 ya, karena ada perbedaan antara tahun 2022 ya dengan tahun 2016 ya. Jadi semua sama, cetakan yang dipakai 2016. Kemudian dikaitkan dengan pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ataupun direktorat lain atau subdit lain atau Polres yang Satserse Polres, karena kita punya ada data semua ya, pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini belum sementara ini terhubung antara jaringan yang kemarin Mbak bilang di Tangerang dengan yang jaringan hari ini. Tapi nanti kita menunggu perkembangan hasil penyelidikan ya. Kemudian yang ketiga, ya, jadi barang ini belum beredar, ya. Tapi nanti akan kita dalami karena ini masih dari keterangan para tersangka. Tentu akan kami dalami. Kemudian juga terkait, ya, pola distribusi. Ini ada dua, ya. Jadi yang pemihak yang memberikan modal ini, ya, atau memberikan perintah ini, dia punya tempat atau jaringan untuk mengedarkan. Sedangkan untuk kelompok yang tadi residivis yang melakukan produksi itu juga punya jaringan untuk mengedarkan. Jadi tidak hasil dari 360.000 lembar ini diarahkan kepada satu sumber, tetapi kepada dua sumber nantinya. Oh ya, untuk pengungkapan ini berdasarkan, kami terima kasih ya, informasi daripada masyarakat ya. Tentunya kami terus berharap ya polisi tidak berjalan sendirian, tetapi kita bisa berjalan bersama masyarakat untuk melakukan pengungkapan kasus dalam rangka penegakan hukum, dan tentunya lebih besar lagi adalah menciptakan stabilitas ekonomi. Ya, mari. Siang Bapak-Bapak, Tifal Kompas TV. Mungkin pertanyaan saya ini sifatnya penegasan atau pengulangan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama soal tujuan dari para pelaku ini mengedarkan uang palsu. Sebetulnya keuntungan apa yang mau coba didapatkan dari para pelaku ini untuk membuat sampai mengedarkan uang palsu, walaupun untuk kasus ini disebutkan belum diedarkan dari uang yang mereka produksi. Itu satu. Kemudian yang kedua, empat tersangka yang sudah ditangkap ini, salah satunya kan sebagai pemberi order. Apakah bisa dikatakan pemberi order ini sebagai otak dari upaya produksi ini, atau justru ada pelaku lain, ada indikasi di luar dari empat tersangka ini? Kemudian yang ketiga Pak, alat-alat produksinya ini sebatas hanya ada di kalangan mereka saja, alat-alat produksi ini, printer, alat cetak, pres, dan lain-lain itu, atau ada pihak lain yang ikut membantu agar proses produksi uang palsu ini tetap berjalan dan dilakukan oleh pelaku selama 4 bulan ini? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi apa yang diharapkan daripada yang memberi perintah tentunya adalah permasalahan ekonomi ya, adanya keuntungan daripada apa yang telah dibuat. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari tiga uang palsu itu sebanding dengan satu uang asli ya, atau kita bilang 3:1 ya. Jadi itu yang diambil keuntungan dari situ. Kemudian kami sampaikan juga ini kami mendapat informasi dari hasil penyidikan kami akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta. Ya, nanti terusnya akan kami kembangkan. Jadi biasanya dicampur
ya antara asli dan palsu akan dicampur. Kemudian tadi terkait peralatan ya. Peralatan yang di dalam ini ya, sementara ini keterangan baru dari AB sebagai pihak yang memesan. Tapi nanti kami akan kembangkan pada pihak-pihak lain karena dari nilai aset sementara ini kurang lebih alat untuk memproduksi itu nilainya cukup besar. Itu 1 miliar untuk alat yang ada di dalam. Ya, total itu 1 miliar. Yang kami lihat emang cukup besar ya. Kemudian tadi yang... Apakah si pemberi order itu jadi otak? Ya, tentunya yang memberi order ini menjadi otak ya, karena inisial AB ya, pemberi order daripada 3 ini ya, dia menyiapkan 4 bulan yang lalu sarana-sarana yang ada, yang lain ya sudah diberikan DP untuk melakukan kegiatan produksi. Dan tentunya nanti akan ada hitungan setelah 360 ribu lembar ini beredar, akan ada hitungan khusus yang nanti kita akan dalami. Ya, Pak. Baik, Bapak Arbida dari Metro TV, izin Pak mikrofonnya boleh dinaikkan sedikit karena tadi ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama Pak, ini tadi dikatakan bahwa AB adalah otak begitu ya Pak dari produksi ini begitu atau pemberi pesan. Ini apakah juga melakukan produksi uang palsu ini di tempat lain begitu Pak atau hanya di sini? Kemudian yang kedua adalah bagaimana perekrutan awal mulai mendapatkan info residivis tersebut, karena ini menarik begitu. 2 dari 3 orang yang dipekerjakan adalah residivis hal yang sama tahun 2022 dan 2019. Berarti artinya si AB ini mendapatkan info dari mana begitu. Kemudian yang ketiga, sosialisasi nanti seperti apa yang akan dilakukan kolaborasi bersama dengan Bank Indonesia. Yang keempat adalah aktivitas setiap harinya selama 4 bulan ini seperti apa begitu Pak yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut kepada Polda Metro Jaya. Apakah memang ada aktivitas yang sangat mencurigakan atau memang ini sangat tertutup sekali begitu, tidak ada aktivitas keluar masuk di rumah ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak dari Metro TV. Ya, jadi yang pertama nanti kita akan kembangkan ya terkait dengan AB. Ya, sementara ini keterangannya memang yang berdasarkan juga bukti-bukti permulaan yang ada. Yang bersangkutan adalah yang mendanai, ya foundernya. Tapi nanti kita akan kembangkan, mungkin ada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan ya dengan jaringan jaringan yang lain ya, dengan karena di antara 4 itu ada 2 residivis. Mereka ini namanya jaringan ya. Jadi pada saat salah 2-nya itu keluar dari tahanan, mereka akan menginformasikan ya kira-kira ada kegiatan apa atau pekerjaan apa yang sama ya yang bisa dibantu. Jadi mereka melalui jaringan-jaringan juga menghubungi, karena mereka juga tidak sembarang untuk melakukan rekrut, dan juga yang punya kemampuan khusus ya, terutama ya yang pernah residivis ataupun memang yang punya keahlian dalam alat mencetak ya. Dan yang ketiga tadi terkait kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan ya untuk mitigasi atau sosialisasi. Tentunya ya kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Namun di awal ini juga tentunya kami menyampaikan ya untuk masyarakat dan siapapun yang memegang uang ya bisa dilakukan secara visual, yaitu 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lanjutan yang sifatnya juga kemitraan atau sifatnya bersama-sama antara instansi yang terkait memproduksi uang dengan juga kami daripada pihak kepolisian. Oh ya, terkait dengan aktivitas yang ya. Jadi memang yang bersangkutan ini jarang sekali keluar dari ini areal pergudangan ya, dan juga rekan-rekan media bisa lihat ini cukup luas dan cukup jauh juga ya untuk kita masuk ya. Memang mereka ini tinggal secara tertutup, dan juga memang ini yang perlu kita sampaikan, kita berharap antara tetangga kanan kiri juga bisa saling bertegur sapa ya, agar kita bisa tahu apa sih sebenarnya aktivitas, dan apabila mencurigakan bisa menyampaikan kepada kami pihak kepolisian. Lantai 2 tempat istirahat, nanti bisa Mbak keliling ya, tur ke atas bisa dilihat ya.
4 bulan ya Pak. Berarti terduga pelaku ini pelaku berarti tinggal di sini indikasinya. Lalu kejahatan ini kan termasuk extraordinary crime. Apakah ini berkaitan dengan kondisi ekonomi kita saat ini atau memang ada aktor tanda kutip intelektual yang terus-menerus mengupayakan melemahkan rupiah? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya itu. Ya, maaf Pak. Pelakunya WNI atau WNA? Oh gitu ya. Kecil. Dari mana Pak? Radio El Sinta Pak. Ya. Jadi sementara ini tentunya kita akan dalami ya. Tadi yang kami sampaikan di awal bahwa untuk memproduksi itu ada keuntungan 1:3 ya. Jadi sementara itu baru keuntungan kita. Saya belum bisa dalami ya. Apakah itu untuk melemahkan rupiah dan segala tentunya akan berdampak. Ya kalau pihak kepolisian tidak melakukan upaya pencegahan ya atau mendiamkan atau tidak mengungkap, ini akan akan mengarah kepada hal yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian tadi ya untuk pelakunya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Lalu para terduga ini kan tinggal di sini Pak. Ya. Apakah tidak ada informasi kewilayahan untuk mendeteksi kegiatan mereka atau kan ini kan pembongkaran berhasil daripada informasi masyarakat ya Pak? Ya tentunya juga kita ada strategi untuk penyelidikan yang nggak bisa diungkap ya. Dan hari yang kita lakukan yang kemarin itu tentunya sudah berdasarkan aturan, berdasarkan bukti permulaan, alat bukti ya, sehingga kita tentunya melakukan pada penindakan pada malam hari kemarin. Sudah cukup? Saya rasa itu ya rekan-rekan, silakan nanti diatur teman-teman yang akan mau meliput khusus, silakan diatur dan kami luruskan kembali bahwa temuan lembar kertas menyerupai pecahan rupiah 100.000 ini sebanyak 360.000 lembar. Nah, saya minta rekan-rekan silakan untuk meliput kegiatan ini, kita beri kesempatan tetapi tidak masuk secara serempak keseluruhan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.